Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Sumatera Selatan. Selamat pagi Wong Palembang. Jumpa lagi kita di Sumatera Selatan atau Sumsel Pilpres 2021 bersama saya Muhammad Husin. Topik hari ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tetap di Halo Dokter. Namun ada yang menarik dari sesi hari ini, kita melihat sisi lain dari seorang dokter di tengah pandemi. Nah, pemirsa, masyarakat Sumsel, Wong Palembang pasti pernah nyingok, pernah melihat ada beberapa dokter yang melepaskan rasa penatnya ketika berhadapan dengan pasien, ada yang bikin TikTok dan lain sebagainya. Bahkan ada juga beberapa dokter, termasuk di Palembang ini, di Jakarta, di Bukit Tinggi, Padang, menulis bait-bait puisi sebagai bentuk ungkapan menyikapi pandemi COVID-19 ini. Nah, makanya hari ini spesial, edisi spesial. Kita akan mendengarkan bagaimana dokter-dokter di Indonesia berkreasi di tengah pandemi. Bukan berarti mereka mengabaikan tugas utama, tidak. Ini sebagai bentuk luapan emosional terhadap situasi yang dihadapi saat ini. Maka hari ini hadir bersama kita luar biasa. Kami juga di tim redaksi mendapat kejutan. Kita akan sapa Dr. Bambang Eko Sunaryanto, spesialis kesehatan jiwa, Master Administrasi Rumah Sakit. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit. Nah, aku agak malu nyebutnya karena punya aku dewek nih. Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Bambang, aku nih agak lemak dikit, Dokter Bambang. Rumah sakit itu punya kita. Oh iya, sakitnya punyanya Pak Husin ya. Iya, Dokter. Selamat pagi, selamat bergabung. Ada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Dr. Syarif Husin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Syarif. Kakaknya Pak Husin ini. Ya, ternyata masih Penulurannya loh. masih kakaknya karena Husin tuh jadi masih KKN juga. anaknya. Ketemu kali ya. Masya Allah. Terima kasih dokter bergabung dengan kesibukannya. Sama-sama. Kemudian yang tak asing lagi ini sahabat saya lama betul ini, teman lama, Dr. Muhammad Al-Asid Alan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan semua beliau teman-teman. Rumah Sakit Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Wah, luar biasa. Terima kasih bergabung. Kemudian ada asing lagi, Ketua ID Kota Palembang, Dr. Zurhai Ali. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sin. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Dan satu lagi Dokter Emak-emak ini, Dr. Triwarni, Master Kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Sahril sudah gabung. Pak Sahril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Dokter Sahril ini Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Jakarta. Luar biasa. Hari ini redaksi Sri Puku TV mendapat dokter terhebat ini. Dan dokter, hari ini mohon maaf dokter, hari ini karya Anda akan diperiksa, akan didiagnosa oleh Dr. Haja Iza Zensukri, Master Pendidikan. Assalamualaikum, Cik Iza aku manggilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter-dokter Cik Husin. Alhamdulillah, jadi tepatnya hari ini kita mengundang Dr. Iza ini, beliau adalah satu dosen Bahasa dan Sastra FKIP Universitas Sriwijaya Palembang. Masya Allah. Alhamdulillah, dulu galau Dulu ternyata Cek, dulur galau ketemu Cek. Alhamdulillah. Wong kita galau ini, walaupun jauh-jauh kan. Dan ini rasa syukur di siaran ini ditayangkan secara live di channel streaming di sripukutv.com, kemudian di Facebook, Instagram, dan grup besar kita yaitu Tribunnews di Jakarta dan sebagainya. Jadi acara kita ini bisa disaksikan oleh teman-teman di Jakarta Indonesia melalui grup kita Tribunnews. Baik, dokter. Saya ingin tanya dulu sebelum masuk ke topik pembicaraan. Memang dokter tuh stres apa situasi saat ini ketika bertemu dengan silakan mungkin dokter Alsen dulu
flyer sama yang linknya kirim ke nomor ini. Gimana Pak Husein? Oh iya. Bagaimana kondisi apa dokter kondisi pandemik di Bukit Tinggi dulu lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pandemik di Kota Bukit Tinggi dan sekitar memang terjadi peningkatan pada sejak bulan Juni dan Juli. Tapi saat ini alhamdulillah grafik kurvanya sudah mulai menurun, walaupun turunnya secara bertahap. Sempat di Januari Februari kita termasuk daerah yang aman, damai, nyaman, tapi begitu bulan Juli dan Juli itu naik cukup signifikan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur turun. Baik. Kita ke Jakarta. Dr. Sahril di rumah sakit di Jakarta gimana? Samo Pak. Iya. Jadi kami pernah berdarah-darah di bulan bulan Mei, Ya. April, Di Jakarta Pak ya? Mei, Juni, Juli. Ya. Nah, sampai kekurangan oksigen, ya, sampai buka tenda di luar gitu Pak ya. Ya. Nah, banyak lagi aku baca ke dalam puisi kayak aduh ya. Wah, luar biasa nih. Oi Pak Alsen apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Dr. Sahril ya. Apa namanya Bukit Tinggi? ngapa Pak di rumah sakit otak ini agak flu ya? Karena pakai masker, Pak. Nah, Suaranya pakai masker, jadi ketutup. Lado Pak Dekan ya? Aduh, alhamdulillah. Pak Dekan, kalau kita ngomong boleh lepas masker dulu, enggak apa-apa. Ya. Ya, Di ruangan di FK masih banyak orang, Pak Sahril. tidak apa-apa. Kalau di ruangan dewek boleh. Baik. Dokter, bagaimana saya minta ke Dr. Zuhair dulu, bagaimana situasi psikologi tenaga kesehatan dokter ketika dalam kondisi pandemi ini? Kadang kita melihat banyak yang berkreasi, ada yang TikTok, ada yang bikin lagu, ada yang bikin puisi dan sebagainya. Apakah ini merupakan ungkapan perasaan para tenaga kesehatan, dokter? Dr. Zul. Baik, terima kasih. Nanti mungkin yang tepat menjawabnya ini adalah Pak Bambang, beliau adalah spesialis kesehatan jiwa. Tapi yang jelasnya dari segi psikologi memang kita, apa yang dikatakan oleh Pak Sahril, Dr. Alsen tadi, memang down, ada istilah burnout syndrome, semuanya lelah, tapi demi tanggung jawab dan profesi tetap kita laksanakan. Ya, apalagi kalau kita sudah melihat banyaknya hoax dan hinaan di media sosial, itu biasanya ada yang mengatakan rekayasa, ada yang mengatakan pengkovitan di bisnis, itu kita jadi kecil hati, tapi kita tetap harus tetap semangat. Soalnya kalau kita tidak semangat, nanti COVID-nya yang semangat. Oh itu gitu. Susah. Ya. Baik. Kalau begitu, ini langsung Pak Bambang nih, spesialis kesehatan jiwa. Apakah seperti itu kondisinya, Pak Bambang? Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Zuhair, memang para tenaga kesehatan mengalami suatu kondisi yang luar biasa stres pada 3 minggu yang lalu sebetulnya. Sekarang sudah mulai agak lumayan lah, kan gitu sekarang. Yang mana 3 minggu yang lalu bed occupancy rate-nya hingga mencapai 87%. Sekarang sudah turun di kita hanya sekitar 30-35%. Tetapi yang ICU-nya masih di atas 90%. Tenaga kesehatan, wah memang luar biasa. Terutama perawat yang luar biasa stresnya, karena mereka lah yang berada di ujung paling depan dalam perawatan COVID. 24 jam mereka harus memperhatikan pasien-pasien COVID ini. Jadi, nah kondisi yang seperti itu memang diperlukan suatu refreshing ya, mental ya, untuk mereka bisa melepaskan diri dari masalah stressing kejiwaan itu. Nah, bagus sekali. Mungkin kita sudah beberapa kali juga kepada staf rumah sakit, pada sela-sela waktu senggang bisa main puisi, bisa main musik. Kita di Rumah Sakit Muhammad Husein setiap hari Jumat
habis sholat Jumat itu ada tempat untuk mereka berkreasi. Dari Jumat pagi sampai Jumat siang. Ada yang pengen bunga-bungaan, mereka bisa pameran bunga-bungaan. Ada yang pengen mengkreasikan apa saja. Bahkan kita juga ada lomba video untuk mengkreasikan para tenaga kesehatan. Baik, Dokter Bambang. Sekarang saya minta komennya Cik Iza dulu nih sebelum masuk. Dokter Iza, sebelum kita masuk kepada materi puisi nih. Ini netizen sudah mulai nunggu-nunggu nih. Seperti apa nih? Silakan, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar Cik Husein? Sehat Caknya seger-buger Para dokter yang kami banggakan, luar biasa banyak ketemu dokter-dokter yang hebat ya. Bukan cuma di dunia medis, tapi ternyata juga merambah ke dunia tulis-menulis sastra, terutama Zul. Kak Zul memang sudah lama berkecimpung di dunia sastra dan pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Cik Husein, ini luar biasa. Jadi dokter-dokter berkecimpung di bidang seni juga, tadi main musik juga, kata Pak Dokter ya. Ini suatu kombinasi yang luar biasa antara otak kiri dan otak kanan ya. Antara yang formal dengan yang nyeni, sehingga bisa bersinergi hidup ini gitu. Tidak hanya kita bicara hitam putih, tetapi pelangi. Jadi indahnya bahasa, indahnya sastra, indahnya puisi itu karena kita bicaranya pelangi, warna-warni, karena kehidupan ini warna-warni gitu. Bahkan Kak Zainal Abidin Ghaffar, salah seorang mantan dekan Unsri yang juga sastrawan, mengatakan puisi bisa lahir dari cinta, dan cinta juga bisa melahirkan puisi. Jadi puisi dan cinta itu dua-duanya memiliki kekuatan, memiliki sinergi ya. Jadi dokter-dokter menulis puisi karena cinta, cinta kepada profesi, cinta kepada masyarakat, cinta kepada semesta, bahwa COVID ini ada gitu. Jangan, orang sudah korban, sudah banyak berjatuhan, tapi masih dianggap, ada yang menganggap tidak ada yang menganggap itu tidak apa-apa gitu. Di luar banyak musuh, kita keluar tidak pakai tentara ya, kita keluar tidak pakai amunisi, kita tidak pakai masker, kan itu namanya tidak sehat ya dalam tanda petik. Nah, dokter-dokter di samping untuk membantu menyehatkan masyarakat dari segi medis, tapi juga dengan berpuisi juga akan menyehatkan jiwa ya, karena seni itu menyehatkan jiwa, Cik Husein. Ini luar biasa ya, karena puisi kan dipilih dengan kata-kata diksi tertentu, tidak sembarangan, tidak semua kata bisa masuk, tidak semua kata bisa mewakili ekspresi kita, tapi ada kata-kata tertentu yang memiliki daya magis yang bisa membuat orang tertarik. Kalau kita melarang orang dengan menggurui, apalagi marah-marah, apalagi menggunakan kata jangan, malah orang penasaran ya, ingin melakukan itu. Tapi kalau kita berpuisi, kita bersastra, kita melakukan sesuatu dengan cara yang tidak menggurui, dengan bahasa yang implisit, maka itu akan lebih mengandung magnet ya. Orang akan merasa, wah ini nih pelajaran yang bagus, ini ilmu yang bagus, karena dengan sentuhan, dengan rasa. Orang diajak dengan sentuhan, dengan rasa. Ini yang luar biasa, Cik Husein ya. Tuhan pun mengajarkan kita dengan puisi kan. Maka alangkah hebatnya hamba Allah yang mengajak manusia berdakwah, mengajak kebaikan, menjaga alam ini bermanfaat bagi semesta dengan bahasa yang implisit, bahasa puitis. Baik. Kata kuncinya hari ini, puisi lahir dari cinta, dan cinta bisa melahirkan sebuah kata-kata yang indah dan puisi. Ya. Baik, Dr. Zul, kayaknya ada beberapa pertanyaan, ada yang udah sabar netizen, kapan, katanya redaksi, kapan dimulai puisinya nih? Husein, boleh saya nimbrung sedikit saja. Dengan siapa? Dengan Dokter Bambang? Dr. Sarip. Dr. Sarip Husein, wah ini kita cek. Ya, jadi mohon izin saya dalam beberapa waktu ini ingin menyampaikan permasalahan pendidikan kedokteran
Kalau tadi bapak-bapak sejawat-sejawat kami sudah menyampaikan aspek pelayanan. Kalau kami perkenankan untuk menyampaikan aspek pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh sejawat semua persoalan dan hal yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan kedokteran. Pertama, kawan-kawan kita, sejawat-sejawat kita, baik itu yang untuk tenaga dosen maupun tenaga tendik, sama-sama mengerjakan dua kegiatan sekaligus yang utama. Pertama, melaksanakan pelayanan dan sekaligus menjalani pendidikan. Ini dua kerja utama yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam saat ini yang sangat luar biasa beban kerjanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus kami di pendidikan, masalahnya adalah pembelajaran. Pembelajaran dari kementerian itu daring, tetapi di FK tidak semua bisa daring. Harus bertatap muka. Mahasiswa, baik itu S1, khususnya profesi, baik SP1 dan SP2, harus bersama-sama dengan pasien. Dan ini menjadi masalah di dunia pendidikan kita, kedokteran. Kalau kita penyelenggara pendidikan, bisa kita atur dengan protokol kesehatan. Tetapi pandangan orang tua yang takut anak-anaknya selama pembelajaran terkonfirmasi. Ini luar biasa, ya Bapak Cek Husin, ini luar biasa. Kami di fakultas itu luar biasa. Ketakutan orang tua bagaimana, ya anak-anaknya ada yang melarang, ada yang tidak diizinkan, apa risikonya, harus Pak Dekan ini harus ada suatu janji kalau risikonya bagaimana, siapa yang nanggung. Yang begitu-begitu yang terjadi di kami di dunia pendidikan kedokteran ini saat ini. Yang kedua dan ketiga adalah bagaimana kami untuk jumlah pasien yang ada khususnya di rumah sakit Pak Bambang, rumah sakit kita Pak Bambang ya, itu semuanya pasien COVID. Nah, pasien-pasien umum, pasien-pasien yang lain yang tujuannya untuk mencapai kompetensi itu menjadi sulit kita. Kita harus mencari kemana. Dan yang keempat yang jadi masalah, Pak Rektor menekan lama studi, tidak boleh terganggu. Nah ini, alhamdulillah, ya alhamdulillah semua kerja dari kawan-kawan, sejawat kita, baik di FK maupun di RSMH dan rumah sakit di jaring lain, itu luar biasa. Kalau saya angkat tangan bukan menyerah, salut saya. Saya bukan angkat tangan menyerah, ya Pak Bambang kita tidak menyerah, tapi salut untuk kita semua. Artinya proses pembelajaran jalan, ya proses pelayanan jalan. Nah yang berikut yang kami juga hadapi, ini masa akreditasi yang jatuh tempo di tahun ini. Itu luar biasa, sangat luar biasa yang kami rasakan. Bagaimana disibuk-sibuk masalah resiko pandemi ini, akreditasi prodi di fakultas, bayangkan di FK ini ada 21 program studi yang sudah siap jatuh tempo untuk akreditasi. Luar biasa. Kalau saya dari fakultas mengatakan kawan-kawan angkat tangan ini bukan menyerah, tetapi ada salut untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ini curhatnya. Itu dah. Jadi bapak-bapak curhatnya Pak Dr. Sarip ini. Nah. Baik, Dr. Zul, siapa yang akan memulai dulu ini? Kemarin janjian yang paling tua, Pak. Jadi yang paling tua ini kebetulan ajuk kita, Dr. Triwani. Jadi Dr. Triwani akan memulai puisi kita. Silakan yuk. Wah, lah pakai background sudah mantap ini. Yo, kan akhirnya dicari dan bisa. Silakan. Jadi ini nak di share screen, apa mana? Nggak usah, kami nak nyingok. Ayo ngomong. Oh, kayak dulu ya. Aku udah hafal walaupun buat dewe. Aku pacak buat puisi itu karena dipaksa Zuher. Di share screen dapat, dokter. Hah? Tapi sebelum dokter membacakan puisi, saya pengen tahu background maksud dan tujuan atau latar belakang puisi ini seperti apa, dokter? Begini, saya sejak pandemi ini bukan main sedihnya. November tanggal 17 kakak saya yang tua meninggal karena COVID. Kemudian menyusul tanggal 27 Juni keponakan saya dirawat oleh COVID. Seminggu kemudian keponakan sembuh.
saudara saya dan suaminya dirawat oleh COVID. Suaminya sempat 8 hari dirawat dan meninggal, dan saudara saya sampai 51 hari. Baru meninggal pada tanggal 11 Agustus ini. Ya. Suaminya meninggal 8 hari sejak terhitung dari tanggal 26 Juni dirawat. Jadi pas Zulher minta saya coba baca puisi, saya bingung. Mau ngarang itu sebenarnya banyak yang mesti diungkapkan, tetapi kita nggak bisa menuangkannya semua ke dalam kata-kata. Itu aja. Kita doakan Dr. Triwani, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang wafat dalam situasi pandemi saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan mengampunkan segala dosa-dosa dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam masuk surga bersama dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya, baik dokter, silakan. Ya. Ya. Boleh Silakan, langsung dimulai? Siap. Ntar dulu. Saya berusaha ya. Kalau dulu SMA sering menang lomba juara baca puisi, tapi itu sudah lama tidak dilakukan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Corona, virus yang kecil tak kasat mata. 1 tahun sudah keberadaanmu. Sudah banyak menghancurkan nyawa. Beribu orang kau beri derita, kau beri sakit. Nyata di depan mata kami mereka terkapar. Ketika hari demi hari, satu persatu saudaraku pergi, satu persatu sejawatku pergi, tanpa menyisakan pesan sedikit pun. Tak ada lagi terdengar derai tawa mereka. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi senyum manis. Semua hilang, bak ditelan semesta. Ataukah hilang sesaat dan kembali dengan sendirinya? Ataukah semua ini menjadi abadi? Ketika kulihat saudaraku menghela nafas dengan sulit, ketika semua helaan nafas bergantung dengan alat yang terpasang, mengharapkan pompaan oksigen, mengharapkan pemasukan oksigen yang banyak, tapi apa mau dikata, sudah corona sudah merusak kedua jaringan parunya. Ketika hidung tersumbat dengan selang ventilator, ketika tracheanya tersumbat oleh dipasangnya tracheotomi demi mendapatkan oksigen, maka tak ada lagi nada suara yang terdengar. Bicara hanya membaca gerakan bibir. Ketika tangannya tak kuasa lagi menulis, ketika mulut tak bisa bicara, maka kami mencoba mencerna makna, mencoba mencerna isyarat. Sungguh memilukan, sungguh menyayat hati melihatmu terbaring lunglai. Segala daya dan usaha dilakukan, tiada menampakkan perbaikan. Yang ada hanyalah penurunan sampai akhir hayatmu. Saudaraku, lepas sudah deritamu, bahagiamu menanti di alam barzah. Bisa kembali bertemu saudara dan suami. Ya Allah, mohon kiranya akhirilah derita kami. Mohon kiranya jauhkanlah COVID dari muka bumi ini. Dengarkanlah doa-doa dan cinta kami. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sampai sekian. Baik dokter, Masya Allah, begitu menyentuh. Dokter Zul,
Sebelum kita masuk di komen Dr. Iza, siapa berikutnya? Yang berikutnya tuan rumah, Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, ini kayak Pak Bambang. Bapak banyak stok kayaknya. Ya, banyak stok ya. Ya, siap ya. Silakan. Dokter. Kemudian urutannya Pak Bambang, kemudian Pak Dekan rumah. Jadi 2 tuan rumah. Nanti baru tamu-tamu kita, Pak Sahril dengan Dr. Alsen. Pak Bambang, sebelum Pak Bambang mengungkapkan bait-bait puisinya, boleh kita tahu seperti Dr. Triwani tadi, background dan latar belakang puisi ini muncul. Siap. Jadi sebetulnya saya tidak membuat sendiri puisinya. Setelah saya baca-baca dari karya-karya staf Rumah Sakit Muhammad Husin, saya tertarik dan merasa bangga untuk membacakan salah satu karya puisi perawat Rumah Sakit Muhammad Husin. Mengingat begitu besar jasanya dan begitu capeknya mereka, baik fisik maupun mental di dalam melakukan perawatan pasien. Sehingga saya menghormati perawat tersebut dan saya akan bacakan puisinya. Itu Pak. Boleh tahu siapa nama perawat yang bersangkutan, dokter? Namanya Ibu Listianti. Oh ya, salam untuk beliau, dokter. Ya, ini saya sampaikan salam. Silakan, dokter. Terima kasih. Pelangi Jiwa, karya Listianti, perawat Rumah Sakit Muhammad Husin. Jarak antara lelah dan bahagia begitu tipis. Jarak antara sedih dan tawa begitu dekat. Jarak antara sehat dan sakit begitu rapuh. Di balik hazmat yang pengap, ada misi indah tentang kehidupan. Di balik hazmat yang sesak, ada nafas yang harus tetap dijaga dan diperjuangkan. Wahai pelangi jiwa, engkau tak pernah peduli ketika lelah hadir. Engkau tak pernah peduli ketika kantuk datang mendera pada saat jaga malammu. Dan engkau pun tak pernah peduli ketika rasa jenuh hadir di sela-sela waktu dinasmu. Tapi engkau begitu peduli ketika ada sebuah jiwa yang butuh belayan hatimu untuk kesembuhannya. Wahai pelangi jiwa, engkaulah pembingkai hati. Engkaulah para medis yang tak pernah takut pada suatu keadaan. Namun, yang engkau takutkan, wahai pelangi jiwa, tetaplah menjadi tangguh, tetaplah menjadi kuat, dan tetaplah berkeyakinan bahwa Tuhanmu akan selalu menyertai setiap langkah baikmu. Kan ku bingkai pelangi jiwaku dalam mosaik hatiku, agar tetap cantik dan bersinar dalam bingkai sanubariku. Keikhlasan dan kesabaranmu akan selalu tercatat dalam kitab baikmu. Tetaplah tangguh, terus semangat, wahai para medis Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Mantap. Mantap. Saya luar biasa, Dokter Bambang ini ternyata. Baik, Pak Dekan, gimana? Apakah Pak Dekan akan berkompetisi juga nih?
Biasa kalau yang berikutnya tambah gugup gitu. Mak yang pertama, Silakan Dokter Bambang, bisa latar belakang puisi ini boleh diceritakan? Dokter Husin, cari Husin. Pak Sarip. Pak Sarip. Oh Pak Sarip ya? Ya, Oh boleh silakan. terima kasih. Oh Pak Sarip, Masya Allah. Ya, latar belakang dari puisi yang kami buat ini adalah sesuai dengan judulnya adalah makhluk tak tampak. Kemudian hari ini saya membuka jendela rumah dan akhirnya bertanya, mencari tahu siapakah kita ini dan siapakah kita ini sesungguhnya dalam tubuh kita ini yang fana ini. Jadi arti kata dengan adanya makhluk Allah ini mengetuk diri kita, sebenarnya siapa diri kita ini. Terima kasih. Baik. Saya akan mulai dengan judul Makhluk Tak Tampak. Makhluk tak tampak. Hari ini kubuka jendela rumah, menatap jauh akan musibah yang sedang menimpa negeri ini. Aku terduduk di antara lelah dan harap, mengingat semua perjalanan dan persoalan hidup. Berharap akan tenang di masa mendatang. Ku tarik nafas panjang, mengingat semua kejadian yang sangat memilukan. Makhluk itu telah merenggut satu persatu orang-orang yang kusayang. Seniorku, dosen, guru, sahabat, keluarga, dan bahkan adikku sendiri. Corona, kau datang tanpa diundang, mengejutkan semua penghuni alam. Hadirmu membuat kami resah, takut bahkan, entah apa lagi. Semua menjadi gelisah menjalani kehidupan ini. Kau menakutkan semua orang. Hari-hari dilalui dengan penuh kekhawatiran. Sejak engkau datang, kami mengurung diri, menutup semua pintu, jendela, lubang-lubang angin, bahkan menutup semua yang terbuka dari rasa takut ini. Ternyata kau lebih dari apa yang dibayangkan. Makhluk yang tak tampak. Kau lebih menakutkan daripada makhluk yang nyata menakutkan. Karena dengan hadirmu, canda tawa yang biasanya terdengar renyah, kini jadi sepi. Silaturahim pun jadi hambar. Karena pertemuan menjadi buyar. Kau telah mengusir kami dari jalan-jalan, mal, kantor, sekolah, kampus, bahkan rumah-rumah ibadah kami.
Padahal kami selalu tak mampu keluar dari keramaian itu untuk bersosialisasi. Engkau datang bagai bala tentara yang menyerang dalam senyap. Menyerang jutaan orang dengan peluru kecemasan. Padahal kami hanyalah manusia biasa yang tak punya senjata. Yang kami punya hanyalah doa, dan harapan kepada Sang Halim. Kini kami hanya bisa bertafakur dan berdoa mencari tahu siapakah kami ini sesungguhnya dalam tubuh yang fana ini. Sembari berserah diri pada Ilahi Rabbi, Sang Penentu kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 budak. Saya kalau gini sudah bisa dipatenkan 3 budayawan lah ya. Sudah 3 budayawan yang menyampaikan puisinya. Sebelum kita masuk sesi kedua, 3 dokter lagi. Cik Iza nih, tugas Cik Iza nih. Jangan kalau banyak Cik Iza repot juga memberikan diagnosa. Cik, silakan. Alhamdulillah, selamat berjumpa dengan Dr. Bambang, Dr. Syarif Husin, Dr. Alsen, Dr. Zulair Ali, Dr. Triwani, dan Dr. Syahril. Tadi sama-sama kita sudah dengar suara merdu ya, dari penyair-penyair kita. Yang pertama dari Dr. Triwani, luar biasa ya, sampai merinding saya, merinding aku Cik Husin. Karena memang itu lahir dari pengalaman, dari perasaan, dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari yang kita rasakan ya. Apalagi tadi latar belakangnya ada keluarga yang meninggal dunia. Jadi puisi memang bisa lahir dari emosi. Jadi syarat sebuah puisi bisa lahir dari adanya emosi. Siapapun berpeluang untuk menjadi pujangga, untuk menjadi penyair, untuk membuat puisi. Syaratnya hanya satu, ada emosi. Emosinya bisa yang sifatnya positif, bisa yang sifatnya negatif. Yang ini sifatnya positif ya, membagi pengalaman Dr. Triwani karena ada beberapa keluarga yang sudah kena dan berharap coronanya segera berlalu. Ini kata-katanya luar biasa. Diksinya, rimanya, gaya bahasanya ya, karena itu unsur-unsur puisi terpenuhi semuanya ini Dr. Triwani, luar biasa ya. Matnya asal wae itu teman dada. Nggak sempat koreksi. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Dr. Bambang ya, Direktur RSMH. Halo Dr. Bambang. Puisinya bagus sekali ya, dari Ibu Listianti, perawat. Saya lihat di media sosial banyak sekali dokter, perawat, nakes ya, yang membuat puisi, yang membuat ungkapan hati, yang membuat cerita, yang membuat pengalaman tentang bagaimana mereka tetap tegar, tetap semangat, saling membantu berjamaah dalam mengatasi Cek Rona ini ya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Kalau di Palembang Cek Rona, kalau di Padang udah Rona mungkin ya, Kak Alsen ya. Uni. Uni Rona, oh jenisnya perempuan ya. Anggap baik. Iya, Kalau kalau dia pacak beranak tadi. Iya, kalau di Sekayu Koyung Rona ya. Jadi ini luar biasa sekali perasaan dari tenaga medis yang walaupun
sudah banyak yang berguguran, sudah tidak terhitung berapa yang menjadi syuhada dalam memerangi pandemi ini, tapi tetap semangat, tetap tidak melihat apakah itu keluarga atau bukan, tidak melihat agamanya apa, sukunya, bangsanya. Ini benar-benar ya menginspirasi sekali ya. Saya itu bahkan salutnya luar biasa kepada para dokter, para tenaga medis ya. Tetap dengan keyakinannya ya, tetap dengan keyakinannya kepada Allah bahwa mereka harus berjuang di garda terdepan. Dibuktikan dengan puisi ini nih, Pelangi Jiwa, ini luar biasa. Yang ketiga, Dr. Syarif Husin, Pak Dekan. Wah, hebat nih Pak Dekan, sudah ada tanda-tanda jadi pujangga. Siap-siap nanti untuk lapak yang baru ketika pensiun. Ya. Banyak orang yang merasa nanti pensiun mau kerja apa, ya mau ngapain ya. Ini ternyata bisa menulis puisi dan kita berharap puisi-puisi ini jangan sampai berserakan ya. Mungkin Kak Zulhair kita kumpulkan, kita cetak, kita publikasikan karena ini menjadi amal jariah, memotivasi kita semua. Ini luar biasa Pak, makhluk tak tampak. Kalau tentara yang tampak saja sulit memeranginya ya Pak ya, harus butuh pistol, senapan, bom ya. Ini jelas makhluknya tak tampak di mana dia ya, kita tidak tahu siapa yang apakah sehat yang ada di sekitar kita ataukah kita sendiri yang membawa virus itu ya. Jadi makhluk tak tampak ini benar-benar satu diksi yang luar biasa Pak Dekan. Ya. Ini dapat inspirasi dari mimpi tadi malam, mungkin waktu malam Jumat ya. Malam Jumat. Taman hijau juga. Ditulisnya hari Jumat ya. Ini luar biasa inspirasinya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan bisa mencipta semaunya. Mau yang kelihatan, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang tidak kelihatan. Jadi diksi yang dipilih oleh Pak Dekan ini luar biasa ya. Mewakili pandemi, mewakili corona itu adalah makhluk yang tidak tampak. Ya. Jadi ini 3 puisi ini saja sudah luar biasa Cik Husin. Apalagi nanti semuanya yang semua ikut membaca ya. Iya betul. Ya. Baik, para dokter, Keiza, ternyata acara kita ini banyak disimak oleh teman-teman dari rumah sakit. Ini kami datang dari Indonesia langsung. Ada dari rumah sakit RSUD Bari, Rabai Muara Inim, ada dari rumah sakit Pali juga, teman-teman dari Puskesmas juga ikut monitor. Mungkin ini murid-muridnya dokter. Kayaknya semua dokter, ada beberapa juga yang menonton seperti Yulia Darlina juga menyaksikan melalui secara langsung di Facebook. Kemudian ada beberapa lagi juga, bahkan dari Jambi juga ada beberapa rumah sakit, ada rumah sakit Jambi juga menyaksikan ini acara dokter berpuisi ini. Mudah-mudahan ini menambah inspirasi ya, meningkatkan hubungan antara dokter dan seni. Dokter Zael, kira-kira sesi 2 ini siapa yang mau mulai? Tamu kita dari Bukit Tinggi dulu. Dokter Asen ini. Dokter Asen ini pantai orang Minang ini biasanya pandai berkecek ini Pak. Kecek ya. Dia banyak makan nasi kapau di sana kan. Silakan. Gimana Pak Husin? Silakan Dokter Asen. Ya. Ini suatu puisi yang ditulis juga dadakan karena diminta oleh suhu kita. Dr. Zulhair ini suhu kita dalam berpuisi sejak tahun 80-an. Dulu kita ada di Sanggar Sastra, pembinaan dari Buya Zainal Abidin Hanif. Abidin Hanif. Nah, Zulhair ini salah satu guru kita dalam berpuisi. Banyak karya-karya beliau yang mendunia kita sukai juga. Tapi kali ini diminta untuk mengirim puisi sendiri yang kebetulan ini adalah semacam dialog kata hati dengan sesama teman sejawat dokter, baik yang tetap bertahan maupun yang sudah tumbang. Barangkali itu Pak Husin, Bu Ija, saya akan coba bacakan puisi karya M. Alsem Arlan. Kita nggak punya inisial, kalau Pak Zulhair itu ada namanya ZA Narasingan.
Nah, itu puisi beliau kalau ada inisial Z Anarasinga itu puisi beliau yang sudah bisa mendunia. Baik, kali ini puisi berjudul Teman dan Pandemi, karya M. Alsen Arlan. Teman, kita adalah pejuang. Pejuang mempertahankan kehidupan sejak dalam kandungan selama hayat di kandung badan. Perjuangan kita tiada henti. Meski badai pandemi menerjang bumi, mengoyak semua lini kehidupan yang kita pertahankan demi sumpah yang kita ikrarkan. Teman, pandemi ini menggoyahkan semua sendi, menyentak jiwa raga, menggetarkan naluri dan keberanian kita. Tapi kita terus berdiri, bertahan demi orang yang kita kasihi, demi keluarga, demi semua yang melawan pandemi ini. Teman, badai ini menerjang tanpa aba-aba. Kadang surut, membangkitkan asa. Tapi gelombang naik tanpa tahu batas di mana. Seolah menyiratkan entah kapan berakhirnya. Kita tetap tegak berdiri menghadapi. Bertahan demi sumpah dan profesi. Menghadapi pandemi yang seakan terus menghampiri. Teman, betapa sedih dan pilu hati. Banyak di antara kita tumbang dan berlalu pergi. Silih berganti meninggalkan semua isi bumi. Adakah yang lebih peduli selain air mata yang berderai di pipi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mantap itu, mantap ya. Saya speechless ya, tidak bisa ngomong lagi soal kalau sudah berdebat. Baik, ini sekali dokter ini Dokter Zul tamu kita ya, Dokter Saril ya. Terakhir ya. Jadi saya dengan Dokter Triwani ini Pulubalang. Jadi tuan rumah Pak Dekan dengan Pak Dirut RSMH, tamu kita Pak Alsen dengan Pak Saril. Nah, kami Dokter Triwani dengan aku ini Dayang dengan Pulubalangnya nutupi. Nah, jadi kita persilahkan Pak Saril. Silakan Pak Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat salam sehat luar biasa ya hari ini. Pak Husin. Ya. Pak Husin, aku ini bukan tamu, tapi wong kita galo. Nah, jadi wong kita galo. Wong kita galo ya. Caknya aku minder nih juga Pak Dekan baca puisi tadi luar biasa nih. Ternyata bakat terpendam, apalagi Pak Dirut RSMH ini. Tapi caknya perlu kita buat. Mantan Dirut anda kalah Pak Husin. Caknya kita perlu buat ini disponsori oleh Sripo sama apa namanya Tribun ini stand up komedi lagi Pak. Itu Pak Zulher itu pakarnya itu. Baik, terima kasih. Pertama aku ucapkan terima kasih ya atas kesempatan ini ya. Aku
melampiaskan kerinduan aku dengan Palembang dan tanah air di Sumatera Selatan. Jadi aku ini wong Kito, lahir di Lahat, sekolah di Lahat, dan pernah jadi dirut RSMA 5 tahun 2015 sampai 2019. Nah, kemudian kami dipercaya menjadi dirut di RSPI Sulianti Saroso. Nah, karena ini kaitannya dengan COVID, izin dikit ya Pak Usin. Jadi RSPI ini adalah rumah sakit yang pertama kali menerima pasien COVID saat itu. Ya, pertama di Jakarta, Pak. Wah, pertama. Jadi pasien 01, 02, 03 dulu istilahnya ya. Ya. Nah, belum ada rumah sakit yang istilahnya siap atau berani. Nah, itu. Yang kedua, RSPI ini yang dipercaya juga merawat pasien varian baru dari India. Ada 40 wong dulu ya, kita rawat. Alhamdulillah semuanya dikembalikan ke India dalam keadaan sehat. Nah, terakhir dipercaya lagi oleh negara, kami melakukan evakuasi pasien dari Afghanistan. Kebetulan duta besar dan seluruh jajarannya ada 19 orang saat itu, dan kami evakuasi bersama tim-tim terkait dan dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Nah, itu sedikit cerita, dan alhamdulillah karyawan RSPI itu telah menerbitkan buku puisi. Sudah aku kirim dengan Pak Zulher, itu ada satu buku yang semua berapresiasi. Tadi betul Pak, ada yang cemas, ada yang galau, tapi ada yang karena sudah terbiasa, mereka happy dengan TikTok Biasa-biasa aja. dan sebagainya. Jadi tidak perlu COVID ini harus disikapi dengan pesimis, kemudian ketakutan atau kecemasan. Jadi puisi ini salah satu ungkapan bagi kita untuk bahwasanya kita harus bersahabat dengan COVID. Betul. Nah, kemudian sedikit lagi, karena aku wong Palembang, jadi kami juga dipercaya menjadi pelaksana tugas dirut di Rumah Sakit Persahabatan. Wih, luar biasa. Jadi dua rumah sakit ini adalah rumah sakit COVID ya, dan alhamdulillah kami dapat melaksanakan ini dengan baik. Izin baca pantun dulu boleh dah ya? Satu pantun ya? Lanjut, Pak. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kelihatan. Pantunnya belum kelihatan? Belum. Tunggu dulu. Share screen-nya belum? Share screen belum. Tunggu dulu ya. Belum di share screen kali. Yalah. Tolong aku dikasih host ya. Sudah, Dokter. Tar, ini. Kok belum bisa ya Pak ya? Sudah, Dokter. Aku Nah, belum udah lihat. kelihatan belum? Masih putih, Dokter. Masih Sudah kelihatan, tinggal anunya Pak. Belum. Belum kelihatan anunya. Tulisannya. Tulisannya belum ada, tapi sudah share screen sudah masuk. Oke, tunggu dulu ya. Nah, ini kayaknya Pak Jul ini sabar Pak ya, Pak Usin. Ya, Pak. Nah, udah masuk belum? Belum mau dia, belum masuk. Belum? Belum. Belum ya? Ya. Belum. Udah, kalau belum aku Baca baca apa, Pak ya pantunnya ya. Ya. Ayo. Agak pelan-pelan, Pak itu. Tapi ini Pasar- baru pantun ya, belum puisi. Ya, agak pelan-pelan pantunnya biar kami nyebutnya cakep, gitu, Pak. Oh iya, boleh. Ya. Jadi, aku mulai ya, Pak Usin. Siap, silakan, Pak. Ke Banyu Asin cari daun kelor. Cakep. Makannya pakai ikan pindang. Cakep. Cakep. Sorry, kembali ulangi ya. Ayo, kita balik ke Banyu Asin lagi. Ya. Ke Banyu Asin cari daun kelor. Cakep. Makannya pakai pindang patin. Cakep. Yang sudah divaksin jangan kasih kendor. Ya. Mantap. Jalankan terus protokol COVID-19. Iya. Sekarang kita baca puisi ya. Itu babak 1. Baca puisi. Nah, aku baca puisi juga akan share screen ya.
Pak, kenapa share screen nggak bisa, Pak ya? Tapi Kak, kalau di short screen lebih baik. Kami tidak bisa nengok ekspresi wajah Pak Dokter ini. Oh jangan, suruh share screen-nya sudah ada di situ. Oh ya, silakan dah. Belum terlihat ya? Belum, Pak, belum. Kenapa macet itu, Pak? Apa belum dibuka co-hostnya ya? Sudah ada ini. Sudah jadi co-host. Dibuka dulu anunya, naskahnya. Sampai naskahnya. Naskahnya lah dong, sebentar. Udah. Atau kirim ke grup di chat di WA aja, nanti kami kirimkan ke teman di Pak. Aku kirim sekarang ya? Ya, nanti akan kami tampilkan. Ya, boleh. Ke Dr. Zul dulu nggak apa-apa? Aku dulu. Nah, ini ya, Pak. Aku kirim ke Pak Jul ya? Ya. Ya, oke. Ya, ke Yudi ya. Ke grup langsung ya. Nah, aku kirim. Ya. Putri Yulianti. Oh, langsung. Masuk, Bra? Nama ayahmu siapa? Bentar, ini sudah masuk. Oke, sambil nunggu aku. Dada Rusanda. Pak, sambil nunggu Pak Jul share screen. Nama ibumu siapa? Mak, ibu. Ya, siap. Kamu anak nomor berapa dari berapa bersaudara? Sarip dulu, matikan dulu Pak Bambang. Dari berapa bersaudara? Oh, ini Pak Bambang. Mute dulu Pak Bambang. Pak Bambang mati Satu-satunya. Ibumu siapa namanya tadi? Pak Bambang. Mute dulu Pak. Enggak kelihatan. Izin Pak Husin. Jadi judul push ini bersyukur ya. Bersyukur ini mengisahkan bahwasanya tidak satu pun kejadian dunia ini tanpa izin Allah. Ya. Oke. Nah, termasuk COVID-19. Semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. COVID ini ditakdirkan juga membuat heboh bahkan porak-porandanya dunia. Ya, merubah tatanan dunia. Ya. Bagaimana dunia yang damai menjadi ramai, kemudian yang ramai menjadi hening, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga kita tentu saja harus bersyukur akan terjadi ini. Oke, sudah keluar. Saya kira dari awal, Pak. Ulangi dari awal. Baik, dari awal kita mulai, Pak. Dari awal. Dari awal, Yudi. Siap. Dari awal. Pak Zuhair, silakan. Dari awal, dari awal. Dari awal, Pak. COVID-19, apakah mungkin Pak Zul Pak Zul dari awal Pak Zul. Nah, oke. Oke, mulai. Oke, kita dengerin aja Pak ya. Siap. Keraskan Pak. bersyukur karya satu pun kejadian di dunia tanpa tak satu pun coba datang tanpa dunia damai jadi ramai. Suaranya nggak jelas ya? Allah adalah mengingat kami akan mengingat akan COVID-19, apakah makna ujian ini banyak tanah lapang sudah bersifat besar. Ada dua dan lebih dikaitkan. Ini
siapa menghargai. Mungkin kami tidak bersyukur. Sekarang sudah mungkin kami tidak bersyukur. Harus tetap berjuang. Di dalam nafas bernama dan puas berusaha. Dan ketika semua akhir akan kepada Berapa ini? Pak Husin. Siap. Waduh sayangnya ada keluar suaranya ya. Iya. Keluar Pak, keluar ya? Silakan Pak. Keluar. Kecil tapi kecil. Hah? Kecil suaranya. Hah? Keluar tapi kecil suaranya. Apa nak diulangi langsung? Kalau dokter bisa itu, silakan dokter. Dokter Saril. Jadi begini, mungkin gini. Tadi kan aku yang share screen kan, coba dari seripunya langsung. Bisa gini, Ibu. Kalau dari sini keluar suaranya. Sudah. Kita coba Oh, dari kita. Pak, dari aku bisa nih kayaknya sekarang ya. Ah, boleh. Oke. Kayaknya lebih Bentar ya. Nah. Nah, keluar nggak? keluar. Oke ya. Oke, izin ya boleh ya diulang lagi ya. Silakan Mbak. Nggak lama, cuma 2 menit. Oke, ini judulnya Bersyukur. Ini karya Bobit dari PPDS Penyakit Dalam FKUI ya. Intinya tadi tidak ada satu kejadian pun karena kehendak atau rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Covid yang telah meporandakan dunia ini, yang jadi damai, jadi ramai dan seterusnya. Nah, sehingga kita harus mengevaluasi diri dan sekaligus kita tetap bersyukur dengan kejadian ini dan insya Allah ini akan berakhir dengan baik. Oke, kita mulai ya, Pak ya. Silakan Pak Dokter. bersyukur karya Bobit Rianes, PPDS Penyakit Dalam FKUI RSCM. Tak satu pun kejadian di dunia tanpa kuasa-Mu, ya Tuhan. Tak satu pun cobaan datang dan mungkin dunia damai menjadi ramai. Dunia yang ramai terjadi. Wabah adalah pengingat. Pengingat kami akan kuasa-Mu. Pengingat akan sudutan-Mu. COVID-19, apakah makna ujian ini? Banyak tanah lapang sudah terisi batu nisan. Ada pula jas putih sudah menjadi kain kafan. Mungkin kami harus bersyukur, tapi dengan cara apa? Bersentuh, saling sapa, sudah mahal harganya. Mungkin kami tidak bersyukur. Sekarang bertatap muka sudah anugerah. Mungkin kami tidak bersyukur. Harus tetap berjuang. Di dalam kanvas bernama harapan. Dengan puas berbalut usaha. Dan kita dihadiri Tuhan. Semua akhir akan indah. Bila indah, maka belum berakhir. Kepada Tuhan kami memohon. Luar biasa. Terima kasih Pak Saril. Ini terakhir ini.
Dr. Zul ya. Nah, ini apa namanya pakarnya nih. Dah, beguyur bae. Beguyur bae. Mas basa kena goyor. Beguyur ya. Baik, Pak Usin, makasih. Ini bos-bos gitu kalau aku sekedar untuk nutup bae ini. Pertama aku ingin menyampaikan ini di sini ini ada pita hitam. Memang dalam bulan Agustus ini PBID menganjurkan untuk memakai pita hitam karena apa? Karena ikut berduka cita atas begitu banyaknya tenaga kesehatan kita yang berguguran. Ya. Kemudian yang kedua mengenai puisi. Puisi ini sengaja aku berjudul kira-kira hampir mirip film tahun-tahun 80-an dulu. Ingat kita ada film Badai Pasti Berlalu. Ya. Nah, jadi ini judulnya aku buat Pandemi Pasti Berlalu. Amin. Tapi aku tambah belum di pangkal di tengahnya. Jadi pandemi belum pasti berlalu. Nah, itu ceritanya. Jadi aku izin ini aku nak berdiri nak tegak nian ya. Jadi silakan dokter. Berekspresi. Kira sudah kelihatan ya? Ya. Suaranya bagus, lumayan. Bagus. Ya. Kalau suhu lain tampilannya. Baik, silakan. Puisi karya Z.A. Narasinga. Pandemi belum pasti berlalu. Kapan pandemi ini akan berakhir? Ada yang meramalkan bulan depan. Keren. Ada pula yang memprediksi tahun depan. Bahkan ada yang mengatakan bertahun-tahun ke depan. Seorang pejabat kesehatan berkata, mungkin kita terpaksa hidup berdampingan dan bersahabat dengan musuh. Sebelum bersahabat, agaknya kita perlu mengenal lebih dalam. Yang ngarang dari RSPI ya? Coba ini. Yang lain bukan. Coba. Silakan dokter. Yang dibacakan ini. Sesungguhnya dia ini baik-baik saja. Bukan makhluk hidup utuh dan tak bisa bertahan lama. Dia baru hidup berkembang bila masuk ke dalam tubuh inangnya. Dia tidak agresif menyerang seperti macan, tidak mengejar seperti ular, dan tidak bisa masuk sendiri. Kitalah yang memasukkannya. Lewat tangan yang lincah menari sana-sini, lewat batuk, lewat bersin, lewat bicara, lewat tawa, lewat udara yang berembus kemana-mana. Dengan sengaja atau tidak, kita menghirupnya melalui hidung dan mulut, melintasi tenggorokan, melewati trakea, mengeram dan berkembang biak di parenkim paru, merangsang gelombang badai sitokin. Dan bila badai tidak terbendung, maka sirine kereta keranda akan meraung bersamaan dengan isak tangis keluarga yang berkabung. Jadi, kapan pandemi ini akan berlalu? Sangat bergantung dengan kesabaran kita. Sabar untuk berdiam diri di rumah, sabar untuk tidak berkerumun dan kongko di kedai kopi, sabar untuk tidak makan di restoran dan shopping di mall, sabar untuk pakai masker, sesak dan gerah. Mari jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Tangannya. Ya Allah, pandemi
pasti akan segera berlalu. Terima kasih. Luar biasa ini penutup. Say goodbye ya. Baik. Suhu tidak boleh dilawan. Aman tahu macam itu Pak Sarip bakal mempersiapkan lebih maksimal juga kayaknya. Baik, sebelum ke Ceiza, ini kami mencoba membacakan beberapa komen dari beberapa netizen yang kami rangkum dari beberapa platform seperti dari Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Pertama dari Bung Bodok, menyimak dokter, semoga para dokter dan tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya selalu sehat walafiat untuk mereka. Kemudian dari Pipi Sophia, terima kasih atas support dan semangatnya melalui puisi-puisinya. Puisi dan doa, semoga kita selamat dan sehat melalui pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada kiriman dari Asma Radih Muhtar. Amin ya Allah. Kabulkan doa Pak Dekan kami. Wah, ini KI mahasiswa ada. Kemudian ada Muhammad Firmansyah. Jika daya sudah tak ada, kata puisi dan doa menjadi energi. Semoga semua dokter dan tenaga kesehatan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Dr. Ibadur Rahman, RSUD Bari kayak ini. Mantap. Puisi nih ya. Kena di lubuk hati, meresap di jiwa. Perasaan menjadi bahagia. Terima kasih seniorku, sejawatku. Salam hormat budayawan. Luar biasa. Demikian salah satu komen dari para penyimak dan pendengar lantunan puisi yang disampaikan oleh dokter. Kami kembali ke Ceiza. Ceiza, silakan Ceiza. 3 puisi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dokter-dokter memang luar biasa. Dokter Alsen, dokter Syahril, dan oncaknya Dokter Zulhair Ali. Masya Allah. Pertama, pembaca puisi keempat, Dokter Alsen, walaupun ada di Padang, suaranya jelas di sini, bahkan sampai mambu rendangnya pun masuk. Jadi, luar biasa. Jadi teman dan pandemi ini luar biasa, pilihan katanya. Jadi ada berapa perulangan teman ini menunjukkan bahasa puisi yang kental ya. Jadi bahasa puisi memang para dokter kan ini seperti mengajari buaya berenang ya. Memang sudah khas, ada pengulangan, ada akhir yang memang sudah direncanakan ya. Jadi teman-teman. Kenapa tidak pakai kawan? Takut ada gesekan dengan 65 itu kan kalau pakai kawan. Jadi ini pakai teman-teman. Kemudian kata-kata yang bunyi yang di ujungnya ini memang dirancang bernada yang cantik, yang menarik, seperti badai ini menerjang tanpa aba-aba, kadang surut membangkitkan asa. Jadi serba a. Ketika dia sedih, maka vokal yang keluarnya i. Mari kita menghadapi demi sumpah profesi ya. I. Jadi tidak sembarangan Dokter Alsen memilih diksinya ini, memilih rimanya, dan semuanya menuju pada tema judul yang sudah ditorehkan, yaitu teman dan pandemi. Ini menunjukkan kondisi keadaan secara umum dari para nakes yang dilihat, dialami, dirasakan oleh Dokter Alsen ini luar biasa ya. Kemudian bacaannya juga, jadi ini double Cik Usin. Nulisnya juga, maconya juga. Nah ini jarang kan? Jarang dokter itu yang penulis juga, pembaca juga. Mungkin 1000 banding 1 ya, penulis dokter yang penulis puisi sekaligus pembaca puisi. Apresiasi yang luar biasa buat Dokter Alsen. Alhamdulillah ya. Kemudian Dokter Syahril. Wah ini benar-benar dirut ini ya, jemalap. Dari lahat ada lagu dirut, benar-benar jadi dirut Pak Syahril ya. Syukur ya. Jalan sampai ke Jakarta.
Alhamdulillah bersyukur. Jadi dari judulnya sampai ke pilihan katanya semua menunjukkan religius. Banyak orang yang menyerah, putus asa, marah dengan adanya pandemi, tapi sebaliknya Pak Bobit, puisi yang ditulis oleh Pak Bobit ini menunjukkan kepasrahan, menunjukkan bahwa Tuhan itu kuasa semaunya, mendidik kita, mengajari kita dengan apa saja yang ingin diciptakannya. Maka kita akan terus bersyukur melalui bait-bait ini ya, melalui kata-kata ini. Dan di dalam sampah hari. Lanjut, Ya, Lanjut, ya. Jadi ini kata-kata yang dipilih juga luar biasa ya, pengingat. Jadi ada penekanan ya, harus bersyukur. Kemudian ada asosiasi di situ ya, kanvas, kuas, tinta ya, bahwa kita hidup itu seperti itu ya. Ada kanvas, ada tinta, ada kuas, luar biasa. Kemudian ada bonus pantunnya juga ini. Wah, Pak Dokter ini memang benar-benar inspiratif, motivator, dan tidak hanya membacakan puisi tulisan teman, tapi juga bisa menciptakan puisi ya dalam bentuk puisi yang genrenya yang pantun gitu. Ini luar biasa Pak. Kemudian yang terakhir oncak katung Palembang ya. Oncaknya pemungkasnya pandemi pasti berlalu. Belumnya ini kebetulan tidak kelihatan ya karena tidak di bold itu Pak Dokter ya. Harapannya besar ini kan. Kan harapannya besar untuk supaya seperti badai. Badai itu pasti berlalu. Seperti kata Pak Bobit tadi yang frase kuncinya adalah bila belum indah maka belum berakhir. Ini luar biasa sekali frase yang dipilihnya kan, bila belum indah maka belum berakhir. Jadi kalau masih ada yang susah, masih ada yang mengeluh, masih ada yang berupaya untuk memerangi pandemi ini, maka ini belum berlalu. Satu saat akan berlalu, kita akan tersenyum ya, melihat badai ini akan berlalu. Belumnya ini untungnya tidak di bold gitu ya. Kata-kata yang dipilihnya luar biasa, ada step-stepnya ya, namanya juga pakar Pak Dokter. Ya Allah, subhanallah, ini ada identifikasi yang mengedukasi. Jadi jangan dikira bahwa hanya artikel ilmiah, hanya di jurnal-jurnal kita bisa menemukan ilmu pengetahuan, kita bisa melihat identifikasi satu masalah, tapi dalam puisi pun ada. Seperti ini kan, Pak Dokter Zulhair sudah merinci COVID itu seperti apa. Kalau kita tidak menularkan, dia tidak akan menular. Jadi tidak bisa dia melompat sendiri, berkembang sendiri. Kalau tidak kalau kehati-hatian kita kendor. Jadi ini benar-benar puisi yang mengedukasi masyarakat yang banyak membaca, yang berliterasi, bukan hanya membaca buku-buku yang kelas berat, yang membaca puisi pun bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini luar biasa Pak Dokter ZA narasinya ya, ada anjurannya juga, ada nasihatnya juga. Satu kata kunci yang saya garis bawahi dari bait-bait puisi ini adalah nurut kato. Kalau nurut kato, insya Allah sehat semua ya. Nurut kato ini yang susah ya, Bapak Ibu. Banyaklah teka. Banyak itu kak. Teka bantahan pulo kan. Iya nih bantahan. Jadi itu Usen. Ya. Sekarang saya minta pendapat Dr. Iza dengan semua tampilan para dokter tadi, menurut Dr. Iza. Ada agak berat kajian. Kebetulan kami sudah menyiapkan 6 trofi, Cik Husen, jadi 6-6-nya sebagai pemenang. Dan trofinya nanti bisa diambil melalui Cik Husen. Tapi saya juga mau memberikan pantun ya, yang bagian dari puisi juga. Jadi jangan nanti kita hanya menjadi pengamat tapi bukan pemain ya. Pemain dan pengamat ya. Sekali-sekali bolehlah makan mie. Jangan lupa makan pepaya. Walau kita hidup di masa pandemi, kita masih tetap dapat berkarya. Iya. Tiap kenceran kita nonton bidau. Nonton di bawah jembatan Ampera. Terhadap COVID janganlah gusar.
Mari kita berjuang bersama. Ya Allah. Masih ada, Cek? Jadilah 2 ekor. Tebal nih amplopnya. Baik. Aduh, luar biasa ini. Mudah-mudahan Dr. Zulher dan dokter yang lain-lain juga, Dr. Iza, mudah-mudahan ini subhanallah, ini luar biasa reaksi, respon dari netizen juga cukup banyak. Datang bahkan mereka juga minta supaya diadakan usul dokter-dokter kita buat acara bagaimana dengan offline katanya. Wah, mantap kaget itu. Cara offline katanya. Pandemi berakhir. Cara offline dokter tampil. Waduh, luar biasa. Ada banyak yang mengusulkan seperti itu, dokter. Asal diajak Pak Usin jadi. Aju. Balik gitu ke Palembang. Ya. Keiza, kalaupun kita adakan seperti ini, saya pikir untuk sponsor, saya pikir tidak akan repot. Ada dokter dari Bukit Tinggi, ada rumah sakit umum, Dr. Muhammad Husin, ada Dr. Soeharto Jakarta. Aku rasa tidak masalah lah. Insya Allah. Baik, terima kasih para dokter, Keiza atas waktunya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, motivasi untuk terus berkarya. Dr. Alsen, sampai jumpa di Palembang. Dr. Sahril, jangan lupa balik kampung. Kita kumpul di Palembang nanti dalam tentu reunian untuk berpuisi bareng yang dikomandai oleh Dr. Zulher. Mungkin tuan rumah juga Dr. Bambang siap untuk menampung para dokter untuk berpuisi ya, dokter ya? Siapa? Baik, terima kasih. Tapi ini sebelum ini di luar puisi, ini ada titipan pertanyaan dari redaksi. Ya. Dokter, mungkin yang berkomentar ini Dr. Sahril, Dr. Alsen, sama Dr. Bambang. Bagaimana, dan ini juga, ini bagaimana komentar dokter kaitannya dengan penurunan harga PCR? Ya. Saya minta dari ini dulu nih. Baik, terima kasih. Kita kalau PCR turun, ya kita senang, artinya kita lebih mudah memeriksanya. Tapi masalah hitung-hitungannya terus terang mungkin saya tidak tahu bagaimana kondisi selama ini, dan biasanya kita kebetulan para direktur yang kita ajak ini adalah direktur rumah sakit pemerintah semua. Dan biasanya direktur rumah sakit pemerintah ini dapat jatah yang gratisnya. Tapi nanti kita tanya. Jadi yang lebih banyak gratisnya, nanti kita tanya dengan Pak Bambang, Pak Sahril, dan Dr. Arsen. Terima kasih. Baik, Dr. Bambang. Kalau saya bersyukur bahwa harga PCR bisa diturunkan, ya. Mudah-mudahan bisa lebih turun lagi. Gratis. Meskipun sebetulnya mungkin saja harga PCR tadi costingnya, hitung-hitungannya itu di atas harga yang sekarang. Tetapi memang perlu subsidi dari pemerintah. Mengingat bahwa PCR itu penting sekali untuk tracing ya, pasien. Itu penting sekali. Selanjutnya kalau rumah sakit pemerintah sih untuk PCR itu digratiskan. Tetapi kegunaannya bukan untuk tracing. Lebih banyak kalau rumah sakit ya, bukan untuk tracing, tetapi lebih banyak untuk pengobatan. Evaluasi terhadap pengobatan. Itu yang saya tahu. Oke. Dr. Alsen. Baik, terima kasih Mas. Tes swab PCR itu sebetulnya selama ini diperuntukkan buat tracking, tracing, kemudian untuk tes pasien-pasien yang dirawat ataupun yang mau dirawat, dan semuanya gratis. Jadi semua laboratorium yang terdaftar itu menggratiskan semua pemeriksaan itu, karena itu memang menjadi beban pemerintah yang masuk dalam anggaran pemerintah. Nah, yang berbayar ini adalah untuk screening mandiri orang dalam perjalanan atau memang perusahaan-perusahaan swasta yang menginginkan dilakukannya tes swab PCR tersebut. Jadi kalau selagi itu dalam rangka tracing, tracking, dan untuk screening yang kontak erat dan berhubungan dengan rencana perawatan atau memang sudah dalam perawatan, itu gratis. Tidak ada pemerintah tidak ada membebankan kepada pihak manapun untuk membayar.
dan memang itu sudah menjadi jaminan pemerintah. Baik. Jadi yang berbayar ini mau diturunkan seberapapun sebetulnya itu adalah goodwill pemerintah. Karena harga yang diturunkan itu adalah harga yang jauh di bawah costing tadi, kata Pak Bambang tadi. Jadi hanya untuk berlaku untuk screening perjalanan dan sebagainya, ataupun screening mandiri untuk swab PCR-nya. Itu juga komentar. Jadi sejauh ini kalau untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan memang sudah digratiskan oleh pemerintah. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter Syahril. Oh ya, terima kasih. Izin sebelum ke PCR ya, boleh ya, dikit ya. Silakan, Dokter. Jadi gini, walaupun kasus kita turun atau melandai, cuman tetap harus waspada. Jadi ada 5 hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, kasus kita ini masih tinggi loh, masih 13 ribuan. Ya. Kemudian positivity rate-nya masih tinggi juga, Pak. Di atas ketentuan WHO 5%. Yang ketiga adalah tingkat kematian kita masih tinggi. Masih di atas 1000 loh hari ini pun ya. Ya. Artinya cukup mendapatkan kewaspadaan kita kalau hal ini virus itu ada di sekitar kita dan ini menjadi suatu parameter. Ya. Kemudian yang keempat adalah imunisasi kita, vaksinasi kita masih belum terjadi sampai 70-80% dari target yang ada. Nah, sehingga ini menjadi perhatian terutama kita kawan-kawan di Palembang, jangan kita terbuai dengan turunnya kasus, tapi tetap harus waspada. Kalau masalah PCR sama dengan Pak Alsen tadi. Jadi saat ini sampai hari ini pemerintah itu menggratiskan dari PCR itu untuk yang tracing, kemudian yang dirawat, Pak. Ya. Ya, saya ulangi, yang di tracing maupun yang dirawat gratis. Nah, yang berbayar itu tadi sebetulnya Pak Alsen tadi. Apakah dia syarat perjalanan dan seterusnya. Nah, sebetulnya cost-nya itu lebih tinggi dari itu, Pak. Sebetulnya. Jadi yang dihitung kemarin itu tidak terhitung cost SDM-nya dan sarana-prasarana. Sehingga pemerintah sudah sangat menurunkan itu untuk memberikan kemudahan. Tetapi sekali lagi, untuk pengobatan dan tracing masih gratis, tidak berbayar untuk masyarakat. Baik, terima kasih, Dokter. Baik, pemirsa sekalian, mari kita memberikan aplaus untuk narasumber kita semua. Ya, Pak Husin. Ya, silakan. Kira-kira, bisa tidak minta waktu 5 menit, Pak Husin? Habis waktunya. Saya tanya sama tim. Boleh, silakan, Dokter. Nah, ini lagi ikut berduka cita dengan begitu banyaknya para nakes dan pasien-pasien kita yang meninggal. Ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah visi, durasinya 5 menit saja, yang nanti akan saya tayangkan. Oh, ini minta tolong dia di co-hostkan. Baik, silakan. Namaku. Dr. Zul, di co-hostkan. Ya, oke, dah, ya. Judulnya ada apa dengan dokter hari ini? Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama. Ada apa dengan dokter hari ini? Puisi Z.A. Narasinghe. Hindia Belanda, 20 Mei 1908. Di tengah himpitan kekejaman penjajahan Belanda, puluhan pemuda menggelar pertemuan di ruang anatomi School of Leiding van Indische Artsen di bawah komando Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Terbentuklah Perhimpunan Budi Utomo yang membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, dan kesadaran memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hari ini 2021, di tengah serbuan makhluk halus bernama
SARS-CoV-2. Dokter berdiri tegak dengan gagah berani, frontal berjibaku, sumpah tak selangkah pun mundur atau menghindar. Tak gentar oleh fakta dan cerita mengerikan, bahu-membahu merapatkan barisan, yang muda di depan menjaga tak berkedip mata, yang tua memberikan wejangan, petuah dan mantra-mantra. Beginilah peperangan tak bersenjata, tak mampu menyerang musuh tak kasat mata, total defensif, bertahan, bertahan dan bertahan. Bertahan dengan APD, bertahan dengan imunitas dan vaksinasi, bertahan dengan doa dan berserah diri, sampai pandemi pergi dari muka bumi. Hari-hari belakangan ini, ratusan dokter terpapar dan terkapar tak berdaya. Tak mampu menahan amukan lawan dari segala arah. Dari Cina, Inggris, Afrika, Brasilia, India, atau entah dari mana. Hari ini, tak ada lagi gelak tawa dan debat seru di sidang ilmiah. Semua tertegun lesu di mulut jendela, mengantar kepergian sang pahlawan bangsa. Selamat jalan pahlawanku. Pengorbananmu tak akan musnah sia-sia. Ribuan malaikat akan menyambutmu dengan hamparan sajadah panjang di pintu surga. Kami pasti menyusulmu, entah hari ini atau nanti. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara, non setia dan perwira. Laporan di pongkat. Aku lapar dan. Pahlawan hati, pembela bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penutup. Terima kasih, terima kasih. Gimana Cik Isa? Kita tutup ya. Aku ingat banyak kawan. Luar biasa, sudah hebat balik banget. ke sana karena COVID kan jadi, aduh benar-benar menyentuh. Luar biasa. Baik, baik. Baik, pemirsa Subscribe Topes, sebenarnya masih banyak waktu yang ingin kita sediakan, tapi acara lain sudah menunggu. Baik, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat kami untuk para dokter dan tenaga kesehatan. Mudah-mudahan seiring doa, mudah-mudahan tetap sehat, tetap kuat, tetap sabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami tutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Jadi bisa live ya.
Ya. Terima kasih Pak Sahril, Dr. Arsen, Dr. Sarif,